Ada kak. Pakai Tuh. headset saya. Oh, oke. Udah kedengeran ya? Benar kak. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, mari kita mulai dari sekarang. Nah, langsung saja. Kemarin kita sudah membahas latihan soal matematika satu ya, pakai satu di buku ini dari nomor satu hingga nomor 16 ya, kalau nggak salah. 18 ya, 18. Oke. Langsung saja kita lanjutkan untuk nomor 19 ke bawah. Nah, oke. Nomor 19. Diketahui sudut A dan sudut B adalah sudut lancip. Jika cos A sama dengan 4 per 5 dan cos B sama dengan 24 per 5, tentukanlah nilai cos A plus B. Cos A plus B. Jadi ini sudah masuk ke materi trigonometri ya kayak kemarin. Cuma di sini adalah penjumlahan sudut, ya kan? Penjumlahan sudut. Kira-kira kalau penjumlahan sudut pakai apa, Dik? Lupa lagi mas. Lupa lagi kak. Apa? Lupa. Lupa. Oke, tak ingetin. Hmm. Cos A plus B, kalau kamu buka di materi trigonometri 2 itu ada ini. Ya, cos A plus B itu cos-cos sin-sin. Ya, cos-cos sin-sin. Ya, jadi cos A plus B itu sama dengan cos A cos B dikurang. Ya, jadi kalau cosnya yang dicari adalah plus, rumusnya menggunakan min, yaitu sin A kali sin B. Ya, itu rumusnya ini. Nah, berarti tinggal masukin aja. Eh, tinggal masukin aja cos A-nya berapa, cos B-nya berapa. Sin A-nya berapa, sin B-nya berapa. Berarti kalau di situ cos B-nya nggak diketahui, berarti caranya gimana, Dek? Benar kak. Kalau ini kan yang diketahui apa, Dek? Cos A sama Fokus dulu. cos B, ya kan? Yang Hmm. diketahui hanya dua. Sedangkan yang Iya. dicari adalah cos B juga Nilai. dicari, sin A juga dicari, sin B juga dicari. Berarti kita menggunakan apa untuk menemukan itu? Oke. Kalau ini kan sudah diketahui 4 per 5. Yang cos B juga diketahui 24 per 25. Nah, sekarang yang sin A, sin B-nya, cara nyarinya gimana? Menggunakan segitiga. Jadi di sini ada dua segitiga untuk A dan B. Nah, di sini A ya. Nah, di sini B. Prinsip segitiga itu hanya bisa digunakan untuk sin kostan. Ini ya, yang bisa menggunakan sami, demi, desa itu. Nah, kalau Hmm. kos itu rumusnya yang apa? Kalau kos itu rumusnya yang sami, Kak. demi, atau desa. Hmm. Sam. Sami, Kurang lupa bener. kak. Bener-bener Sami ya. sami. Ya, Sami ya sami. 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 Berarti Samping 4 miring. sama 5 itu menjadi samping, miringnya adalah 5. Yang bawah itu 24, miringnya 25. 25. Ya. Nah, sedangkan untuk mencari sisi tegaknya, kita bisa menggunakan triple Pitagoras. Atau kalau kamu udah hafal, 4 sama 5 berarti satunya berapa? Kok akar itu ya? Pakai akar aja. Sebenarnya itu kelamaan sih. Kalau kamu udah hafal 5, 4, Hmm. satunya pasti Tiga. Ya. 3, bener. 3, 4, 5 itu di Pitagoras. Oh. Ya, kalau Itu ada buat dua tiga berarti. lima, Oh. kalau ada 25, 24, satunya pasti, Kalau misalnya nggak berurutan gini kak, ya ini sebenarnya berurutan. Kan ini kan pasti sisi pendeknya. ya Bla kalau bla soalnya bla, nggak berurutan loh. 24, 25. Bla bla bla, 24, 25.
Atau ya udah deh kalau kamu belum hafal, kita pakai rumus saja. Akar 25 kuadrat dikurangi Kuadrat dua puluh dikurang empat 24 kuadrat ya. Berapa 25 kuadrat? Ini apa? Kita hitung bentar. 625. Betul. Kalau 24 kuadrat. 24 kuadrat itu 576. 576. Oke. Tadi kalau dikurang berapa hasilnya? 625 kurangi 576. 49. Oke. 49 ya. Berarti akar 49 berapa? eh angka 49 itu ya, gimana sih kemarin waktu itu? Berapa kali berapa hasilnya 49? Berapa kali berapa hasilnya 49? 49. Iya. Dua angka kembar. Berapa? Berapa kali berapa? Dua angka kembar itu hasilnya 49. Oh, 7 kali 7. Betul. Berarti akar 49 adalah 7 kali 7. 7. Keluar satu aja. Ya, jadi kalau akar itu Hmm, keluarnya yang satu aja, yang kembar. Nah, terus berarti 25, 24. Berarti satunya 23. 7. 7. Bukan 23, bukan urat ya. Bukan 23, 24, 25, bukan. Kalau ini Hmm, memang urut. 3, 4, 5 memang urut. Tapi kalau 24, 25 pasti satunya 7. Nah, berarti kita bisa tahu. Sin A berarti berapa, Dek? sin A-nya 3. Eh, Sin itu apa? Depan per dep, dep, demi. Depan per miring. Depannya berapa? depannya 3. Nah, berarti 3 3 per per 5. 5. Kalau yang B, Kalau yang B, ini apa? 7/5. 25. 25. Ya. Nah, yuk dikalikan. 4 kali 24 berapa? 4 itu ini apa? 96. 96 toh. 5 kali 25, 5 kali 25 itu 125. 125. Lalu 3 kali 7, 3 kali 7 itu 21. 5 kali 25. Tuh, 125. Nah, bisa dikurang. 96 kurang 21. 96 kurang 21. 75 75. per 1. Bener kan? Ya, Per bisa seratus dua puluh 6 lima. Nah, habis itu dicoret-coret. Sama-sama bagi berapa? Di bagi option, 5. Bagi 5. Nah, itu langsung aja. maksudnya. Kalau bagi 5 masih banyak itu. Di option itu Hmm, ada 5. Ya, eh, 5. Sama 3 yang paling memungkinkan untuk 125 ya. Jadi 125, hmm, kalau dibagi 25 kan bisa tuh. hmm, Berapa? 75 bagi 25 kan juga bisa. Berarti masing-masing atas hmm. bawah dibagi 25. Oh, gitu. Ya, 3 per 3/25. 3/5. betul. 3/5. Berarti jawabannya adalah yang A. Hmm. Nah, Ya, betul. Oke, lanjut. Nah, nomor 20. Nilai fungsi-fungsi trigonometri berikut ini yang benar. Berarti kita bisa cari tahu sin 30 apakah jawabannya juga sama dengan cos 30, cos 90. Yang B itu apakah benar, C benar, D benar. Berarti mana ya salah satu yang benar? Yang benar aja. Apakah sin tiga masuk puluh sama dengan cos 90? sin 30 itu Sin 30 berapa? 1/2/2 ya. Eh, iya. Enggak sih. Setengah per 2. Sin itu mulai saat 0 kan, enggak? 0. 1/2 tuh. Oh, 1/2. Oh iya, berurutan Ya, ya. 1/2. sin 3.
Sin 30 itu 1/2 sama dengan berapa kos 90? Cos 90 itu nol. Nol, bener. Oke. Masa nggak salah? Berarti Salah berarti. tidak sama, salah ya. Ya, sama, Terus salah. sin 90 min A sama dengan cos A, bener nggak? Maksudnya A ini apa maksudnya? Kan kemarin udah tak singgung. Kalau pakai 90 atau 210 itu pasti kebalikan. Kalau Mm-mm. menggunakan 180 atau 360 itu tetap sin menjadi sin, cos menjadi cos. Berarti kalau untuk ini, urusan ini, sin 90 min A sama dengan cos A, bener nggak? Paham, Kak. Oke, kita buka material gitu. Mana lupa. Berarti materi trigonometri pertama. Oh iya, belum tak kirim ya kamu ini ya. Trigonometri pertama. Nah, nanti tak kirim di biar kamu bisa review materi-materi pada saat mengerjakan. Nah, ini. Kalau menggunakan sin 90 atau 720, 210 yang rumus kedua itu, semuanya rumus kedua itu ya, itu dibalik. Yaitu dari sin jadi cos, dari cos menjadi sin. Lihat rumus yang kedua, yang Romawi 2 semua itu. Pas mau dibalik. Kalau kamu menggunakan 190 atau 360, itu sin tetap menjadi sin, cos tetap jadi cos, tan tetap menjadi tan. Jadi lihat rumus pertama, yang Romawi pertama semua. Nah, terus aku buat gini, not ya, buat catatan. Catatannya adalah lebih baik pakai yang rumus pertama karena tidak dibalik. Cuma ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita menggunakan 90 seperti kondisi B dan C ini. Nah, berarti kalau sin 90 min A itu sama dengan cos A itu benar nggak? Salah. Iya, salah, Miss. Salah, Kak. Betul. Kalau sin ke cosnya benar ya. Mm-mm. Nah, Oh, cuma apakah sin 90 min A itu sama dengan cos A tidak ada minusnya? Kita lihat kuadran. Nah, di kuadran itu dari 0, 90, 180, 270 atau 360. Kemarin kalau skuadran satu itu miliknya siapa? ini Punyanya siapa? Punyanya salah satu. 0 sampai 90 itu kan kuadran satu. Ini kuadran 2. Dua. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Nah, kuadran satu miliknya siapa? Hingga 90. Bukan, miliknya semua. Oh, All. gitu. All Oh, plus. Jadi sin konstan di sini semuanya plus. Jadi sudut untuk sudut 0 sampai 90 derajat itu semuanya plus. Kalau untuk kuadran 2 itu miliknya siapa? Ingat nggak? 90. Nggak, ini 90. Miliknya sin. Ini saya Kalau kalau kuadran 3 miliknya kaos. bukan tan ya. Oh, Kalau terakhir itu cos. kaos. Jadi yang plus itu cuma sin, yang kuadran 2, yang kuadran 3 yang plus cuma tan, yang kuadran 4 yang plus cuma cos. Jadi sin dikat tangan kosong biasanya kalau jembatan keluarganya. Oke, berarti di sini 90 min A itu di mana? 90 Hmm, min A itu di kuadran berapa? dua. Bukan. Dua, kuadrat dua. Kuadran 2 itu 90 plus. 90 plus kan 90 sampai 90. Kalau sembilan Hmm, puluh minus berarti ya sini no. Kuadran satu. Ya kan? Nah, berarti di kuadran satu. Berarti cosnya juga positif. oke. Berarti ini benar. Nah, terus kalau kita baca selanjutnya. Cos 90 plus A itu adalah sin A. Bener nggak? Salah. Kenapa salah? Harusnya, harusnya berapa kalau salah? Terusnya cos minus.
Ya, minus minus sin A. sin A. Karena, karena apa? Kalau kok minusin A, karena 90 plus, berarti 90 plus itu di kuadran 2, ya kan? Mm-mm. Nah, kalau kuadran 2 berarti sinnya aja yang plus. Padahal dia dicari cos kan. Kalau Mm-mm. cos berarti harusnya min plus. Jadi harusnya di sini Minus adalah min sin A. Karena itu dia salah. Yang ke D, sin 180 plus A. Sin 180 plus A harusnya apa jawabannya? plus plus cos A. Bukan, bukan plus cos A. Jadi kamu belum paham mungkin. 180 Hmm. itu harusnya apa? Harusnya kalau bukan 90 atau 210 itu tetap. Berarti kalau pakai 180 atau 360 pasti tetap. Berarti kalau sin juga Sin. sin. Nah, bedanya apa? Dia 180 plus. Kalau 180 plus kan di sini, kuadran Hmm. 3. Nah, ya kan? Ini kan 180 plus. Berarti kuadran 3. Kuadran 3 itu miliknya tan. Berarti untuk sin dia Asin. negatif. Oh. Nah, jadi ini sama. Min, sin, A. Harusnya ya. Harusnya min, sin. Nah, karena itu D juga salah. Berarti yang paling benar adalah D. Gitu ya. Oke. Jadi untuk sin kostan itu kamu harus apa ya? Yang terakhirnya itu kalau kamu harus mencari tandanya, tandanya positif atau negatif. Karena kalau salah positif negatif aja itu fatal di matematika ya. Kayak ini tadi min cos, min sin, min cos kayak gini. Oke, nomor 21. Nah, 21 itu ada yang miss nomor D. Coba kita cari sin 39 per cos 51 itu berapa dia? Itu di matematika satu. Itu yang dia. Caranya gimana deh itu? Oh, yang terakhir itu jawabannya satu. Yang terakhir. Gimana, Kak? Gimana? Dikurang 90 nggak sih? Nah, Oke, boleh. Boleh, boleh, boleh. Oke, sin 39. Jadi kan kamu mau pengen 90 min 39. Itu berapa? 54. Sin 54. Eh, 90 min 39, 54. Sorry, sorry. 51. Nah, berarti di sini tetap tetap atau beda? Sin atau cos hasilnya? Beda. Kos. Cos, ya balikan. Oke, udah paham. Cos Ini ada 51. di luar berkunci. Plus atau min? Gua kunci, gak ada yang buka. Plus atau min? Min. Sorry. Minus. Enggak, ding. Plus. Kan Iya, 90 plus. min. 90 min itu miliknya all plus. Berarti kuadran satu positif semua. Berarti tetap cos, cos sama satu ya. Hmm. Tinggal kita perkan dengan cos 51. Berapa cos 51 per cos 51? Hmm. Berapa? Cos 51 per cos 51. Berarti tinggal coret-coret kan? Ya enggak? Iya, Tinggal? nol. Oh, bukan nol dong. Masa kamu 5 per 5 nol? Satu. Satu. Ya. Jadi jawabannya D. Gitu. Oke, paham ya? Lanjut, nomor kedua. Jari-jari juring yang diketahui sepanjang 20 cm dan panjang busurnya 14 cm, maka luas juring tersebut adalah sebesar. Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahui adalah jari-jari juring. Berarti yang diketahui adalah R juring adalah 20 cm. Lalu panjang busur, berarti PJ gitu aja. Kok PJ? PB. Ya, panjang busur, busurnya B. Berarti PB-nya adalah 14. Nah, maka luas juringnya berapa?
Caranya gimana ini? Rumusnya apa, Dek? Juling itu apa sih, Kak? Belum apa? Juling itu apa? Juring. Juring itu ini loh, Dek. Kalau ada lingkaran, nah, misal Hmm, misal ini titik pusat ya. Titik pusatnya di sini. ya. Terus aku punya sini sampai sini. Misal aku punya 90 derajat. Nah, terus ini Ya. aku tarik garis dari pojok ke pojok. Nah, ini namanya juring. Oh, Nah, jadi juring tuh ini. ini Nah, ditambah terus berarti. panjang busur tuh yang mana? Panjang busur itu yang ini. Ya, Hmm, panjang busur. Kalau yang ini namanya tali busur. hmm, Nah, terus kalau ada lagi loh, banyak loh kata-katanya ya, simbol-simbolnya. Ini itu namanya juring, udah ya, juring tadi. Ini tetap juring. Yang beda adalah yang itu, yang tembereng. Tahu nggak tembereng itu yang mana? Tembereng itu yang ini, yang tak arsir merah ini tembereng. Ini namanya tembereng. paling juling luasnya Nah, nggak berarti cara tahu. mencari luas juring mana? Ada rumusnya deh, ada. Buka materi, materi lingkaran. Juring itu di lingkaran. Enggak ada. Bukan di lingkaran. Berarti di juring gimana ya? Ada kok, udah lengkap ini intinya. Tinggal tak kasih kamu ini. Berarti di Hmm, materi fungsi komposisi, Pak ya. Juring itu gimana sih? Harusnya sih dikelilingi itu, di lingkaran-lingkaran harusnya. Koordinat dulu. Nah, ini mungkin. Nah, bener. Nah, ini ya. Cara mencari luas juring dan panjang busur yaitu ini. Luas juring per luas lingkaran sama dengan panjang busur per panjang lingkaran. Kita terapkan yuk di soal. Jadi berapa gimana tadi rumusnya deh? luas julingnya ya luas juling. Luas Luas juling. juring per Per apa tadi? Luas lingkaran. luas lingkaran, betul. Terus Luas panjang panjang. busur per keliling Berarti 14. lingkaran. Hmm. Jadi kalau luas ya sama luas, ngapalinnya gitu. Kalau luas sama luas, kalau panjang busur itu kan yang ini, yang dikelilingnya, berarti pakainya ya keliling gitu. Ya udah, tinggal kita masukkan saja. Luas jurinya berapa? Nggak ada X. Luas Kan jurinya adalah dicari. yang dicari, betul. Ya, Luas lingkarannya berapa? luas lingkarannya. Pi R kuadrat. Oh, PB-nya berapa? PB-nya 14. Ya, keliling lingkarannya adalah rumusnya apa? Dan lingkarannya 2 dua pi R. PR. Nah, kalau lingkaran itu Oh, 2 pi R. Yang ada pi-nya kita coret dulu. Jadi mm, kanan kiri boleh coret ya. Terus mm, R-nya mm. juga kita coret. Satu, ini coret satu. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal X per X R per sama dengan 14 empat per 2. belas per 2. Yuk, yang kita coret, coret lagi. Berarti 2 dibagi 2 1 14. 14 bagi 2 Satu. Ini apa? 7. 7. R-nya berapa? Ada 20. R-nya kita ganti 20. Nah, berarti kali silang. Berarti X sama dengan 20. dikali 7. Berarti berapa? 20 kali 7.
140. Betul, 140 cm kuadrat karena luas. Berarti jawabannya yang C. Oke. Oke, lumayan gampang. Oke, lanjut. Nomor ketiga. Koordinat kutub dari titik Q 10,10 adalah. Nah, berarti kita mengubah koordinat kutub ke koordinat Kartesius atau sebaliknya ya. Itu yang dicari adalah koordinat kutub. Berarti di situ adalah dari titik. Nah, berarti itu adalah titik untuk koordinat Kartesius yaitu X, Y. Kalau kamu bingung ini loh koordinat Kartesius yang ini, yang X ini, Y ini itu namanya koordinat Kartesius. Koordinat kutub itu sama dengan koordinat polar. Polar itu apa sih? Polar itu yang bersudut. Ya. Ada jari-jari, ada sudut. Jadi koordinat di lingkaran itu namanya koordinat polar. Jadi koordinat polar itu bentuknya apa? Koordinat polar itu bentuknya adalah R, theta. Nah, ini R, theta. Nah, kebetulan kita tadi membuka koordinat kutub dan polar. Nah, ini rumusnya. Kalau untuk mengubah ke kartesius, itu rumusnya R cos theta, R sin theta. Nah, tapi di soal tadi itu adalah kita mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar, yaitu rumusnya yang bawah ini. R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, dan untuk mencari tetanya adalah menggunakan tan. Tan theta adalah Y per X. Gitu. Yuk, kita terapkan di sini. Tadi gimana tadi? Nyari R, 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 R sama dengan mm, akar 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 X X kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat. kuadrat. Nah, terus kalau mencari theta adalah menggunakan tan. Tan theta adalah apa? Nah, tadi apa nih? Tan theta adalah, lupa, ini. Sin. Y per Oh, X. iya per X ya. Nah, oke, kita masukkan yuk semuanya. Berarti akar R sama dengan akar X-nya berapa? 10, 10 ditambah 10. Berarti berapa? 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. 100 ditambah 100 Ya, 1 tambah plus 100 dua adalah ratus dua 200. ratus 200 itu kalau digunakan jadi berapa? Jadi 200. Kan ada 200 itu 2 kali 100 kan? Akar 100 itu berapa? 10. Nah, berarti ini 10 akar 2. Duanya kan nggak bisa dikeluarin. Yang bisa dikeluarin cuma 100-nya, ya kan? Hmm, Nah, berarti untuk R-nya adalah 10 akar 2. Terus kita cari tan-nya atau tetanya, yaitu 10 per 10. 10 1 1. Tan berapa nilainya 1? Tan berapa nilainya 1? tambah nilai 1. Hmm. Kemarin kan kamu hafalkan 5 sudut istimewa itu toh. 0, 30, 45, 60, 90. Kalau mencari tan berarti sin 45 bagi cos 45. Sin 45 berapa? Sin 45 itu setengah. Setengah akar. Sin 45 setengah akar 2. Nah, cos 45 juga Cos 45 itu setengah. bukan. Setengah akar 2 sama. Kebalikannya juga Oh sama. ya, akar 2. Nah, berarti setengah akar 2 bagi setengah akar 2 berapa? Setengah akar 2 bagi akar 1. 1. Berarti tan 45, tan apa? Tan 1 adalah tan 4. 45. Nah, jadi tetanya adalah 45. Nah, berarti ya udah. Belum. Berarti koordinat kutub atau koordinat polar ya, kalau kita tadi, itu adalah bentuknya kan tadi R, theta. Berarti R-nya adalah 10 akar 2, sedangkan tetanya adalah 45 derajat. Adakah yang salah? Ada. Optionnya memang salah. Ya, kalau kita kembali ke sini tadi, nah itu kan, oh nggak ada ya contohnya. Contohnya berarti bukan dari ini.
Itu kan akar 10 kuadrat tambah 10 kuadrat ya harusnya akar 200 ya. Tapi di situ mungkin mereka lupa. Mungkin jadinya akar satu saja, jadi 10. Harusnya di sini tambahi akar 2, akar 2, akar 2. Nah, berarti jawabannya yang C. C atau D sebenarnya. Ya. Mungkin salah satu dari ini harusnya, mungkin ya, ini Mm-mm. mungkin bisa saja 10. Ini 10, 10, 10. Nah, mungkin bisa saja ini 10. Tapi jawabannya C atau D. Salah satunya pasti ada akar 2-nya. Tapi lupa. Miss gitu ya. Oke, kita jawab aja C. Lanjut, nomor 24. Untuk sembarang segitiga ABC berlaku aturan cos sebagai berikut, kecuali. Nah, aturan cos. Masih ingat aturan cos mana? Hmm. Eh, Pada bentar, bentar, trigonometri, bentar. oke, ada dua Bentar. aturan, aturan sinus dan aturan kosinus. Mm-mm. Um, Entah C apa nggak D ya, Kak? Bener Apa? nggak? C apa nggak D? Saya pakai D. Ini yang kemarin tuh. Ini kemarin udah kan? Ya lupa, ingat juga. Nih, Ya nih, ini. nomor 5. C sama. Itu aturan kosinus. Nah, Oh, oh, C kuadrat, oh, yaitu depan kuadrat sama dengan sisi AP dikuadratkan, dikurangi 2 sisi mm, AP dikali cos alfa. Oke. Berarti sama yuk, sama kayak tadi kita terapkan. Berarti aturan kosinus yang benar yang mana? Berarti ini sama kayak tadi kasusnya. Iya. Cuma bukan A B A C, tapi A tok, B tok, C tok. Berarti A saja, B saja, C saja. Coba kalau ini misalnya di sini A, di sini B, di sini C. Nah, di sini ada alfanya. Berarti kalau kita mencari C kuadrat itu berarti gimana? Untuk option A. Iya. A sama B. Menggunakan A B. Berarti C kuadrat sama dengan A A kuadrat kuadrat plus B tambah B kuadrat. kuadrat dikurang 2 AB Ya, cos C. pintar. Bener, Kak? Benar. Kan ini yang kecuali dia yang cari. Mm-mm. Nah, berarti terus kalau mencari B kuadrat gimana? Ya, A kuadrat C kuadrat. Ya, A kuadrat plus C kuadrat. A kuadrat plus C kuadrat min 2AC C cos cos B. B. Oh, Nah, kalau cos A. berarti ini benar ya? Benar, Hmm, benar. Nah, kalau cos A berarti nyari A dulu. A kuadrat berapa? A kuadrat. B kuadrat plus C kuadrat. 2 BC cos A. Betul. Nah, sekarang nyari cos A. Berarti tinggal pindah ruas. Berarti ini kan minus. Kita pindah ruas ke kiri Mm. yuk. Berarti 2 2 BC BC plus cos A. sama dengan B kuadrat plus C kuadrat minus A kuadrat. berarti cos A berapa? B kuadrat C kuadrat minus A kuadrat. Per 2 BC. Jadi ini C. dipindah. Nah, berarti yang benar yang Hmm, mana? gimana? D lah. Berarti C benar atau salah? C itu benar. Salah. Jawab. Itu salah. Karena yang plus itu harusnya B sama C. Sedangkan itu yang minus itu adalah C-nya. Ini salah. Oh iya. Ya, Hmm. ya, ya. Berarti yang teliti ya. Berarti ini salah. Nah, ini benar nanti. Hmm. Ya. Terus. Yang salah adalah yang C. Nah, oke, lanjut. Nomor 25. Nilai dari sin 30 plus sin 60 berapa? Ini menggunakan 30. rumus penjumlahan sin atau rumus penjumlahan sin konstan, yaitu materi trigonometri yang kedua. Nah, ini.
Jadi menggunakan yang sayang persayang ini. Kan tadi itu adalah sin plus sin ya. Menggunakan berarti yang menggunakan sayang sayang itu tadi. Berarti sayang Sayang persayang besar. apa? Itu sin plus Yang sin atas itu ya? adalah ya yang atas. Semakin cinta berarti SC. Sin cos. Nah, jadi menggunakan sin cos 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Nah, berarti ini Hmm, dua yang pasti sini sin sin. cos semua ya. Berarti kita tidak bisa Ya. mengandalkan kayak kemarin. Berarti kita menggunakan sayang plus sayang sama dengan semakin cinta. Berarti ini berarti ada sin 2 sin setengah A plus B Plus B terus di- dikurang dikali ya semakin dikali cinta cos setengah A min setengah B. Berarti berapa ini? dua sin setengah 30. 90. Hmm. 90 bagi 2. Apa? 90 bagi 2 berapa? 90 bagi 2 itu hmm, atau 45. 45. 45. Ya, Cos 30 kurangi 60 berapa? minus 60, minus 30. Ya, minus 30. Lima Jadi jawabannya yang belas mana? Nah, 2 jadi bagi sin Kak. 45. Udah. Oh Belum ya. iya. Belum, belum, belum. Berarti Lupa. berapa? Minus Min 15. betul. Berarti ini tadi kan min 30. Min 30 bagi 2 adalah cos minus 15. Nah, kalau cos minus 15 itu tetap ya. Jadi yang berpengaruh adalah sin sama tannya. Kalau ada sin minus alfa, itu menjadi min sin alfa. Kalau ada cos min alfa, itu tetap cos minusnya luruh atau sama saja, dianggap tidak ada. Tapi kalau ada tan minus alfa, itu ada minusnya berpengaruh. Nah, ini hanya catatan saja ya. Jadi untuk ini, cosnya tetap positif. Oke. Ya, ini jawabannya yang D. D. Tip nomor 26. Suatu kolam berbentuk segitiga dengan panjang sisi 30 meter, 40 meter, dan 50 meter. Maka luas kolam tersebut berapa? Gimana dia? Segitiga, segitiga sisinya 30, 40, Hmm, 50. Maka luas kolam tersebut, kamu tahu nggak 3, 4, 5 itu apa? Mengenali soal itu nggak? 3, 4, 5 itu enggak, adalah sisi sisi-sisinya. Itu pasti berarti segitiga apa? segitiga 3, 4, 5. siku-siku. Betul. 3, 4, 5 itu adalah triple Pitagoras. Ini Oh, adalah oh triple. ya, Kalau triple gitu. Pitagoras pasti segitiganya siku-siku. Siku. Nah, berarti ini kita ubah menjadi segitiga siku-siku. Nah, berarti ini sini 30, 40, 50. Berarti kalau segitiga siku-siku, luas kolamnya apa? Luas segitiga. Luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? 30. 30. Tingginya 40. bagi 2. Coret-coret. Seret, seret. 40 bagi 2. Hah? 40 bagi 2 adalah 20. 20. Berarti 30 kali 20, Ini, 600. 600. Jawabannya adalah 600 meter kuadrat. Nah, luas. Hey, mantul lanjut nomor 7. Nah, ini udah beda lagi. Bukan bentuk segitiga sin kostan atau trigonometri. Nomor 27 ini kita udah beralih ke materi baru yaitu fungsi kuadrat. Nah,
Nilai minimum fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 adalah nilai minimum. Minimum itu berarti cari y min. Nah, kalau kamu masih penasaran, materinya itu adalah fungsi kuadrat. Nah, jadi materi persamaan kuadrat. Nah, ini ya. Untuk mencari nilai minimum, nah itu rumusnya di sini. Nah, Y puncak itu ya. Itu Y min ya, namanya Y minimum. Itu adalah B kuadrat min 4 aja. Kalau kita sebut bahasa matematika adalah diskriminan ini. B kuadrat min 4 aja itu diskriminan per min 4A. Nah, diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, berarti kita terapkan di sini yuk. Rumusnya adalah B, B kuadrat minus 4 kali A kali C per, per 4 minus 4A. ya, berarti masukkan B-nya berapa? B-nya 2A 2 kuadrat min kuadrat minus 4 kali 1 kali kali minus 3 per, minus 4 kali 1 nah, 2 kuadrat terus adalah 4 kali 4 kurang 0 minus 2 hasilnya. 4 min 4 kali 3 berapa? Hah? 4 kali 4 3. kali 3 kan 2 kali 2 2 kali kuadrat. Nah iya, 2 kuadratnya udah 4. Min 4 kali Heeh. 1 kali min 3 itu berapa? Oh, min 4 min 4 oh sorry kali 2 minus 12 Plus ya, plus 12 plus plus dua dua belas belas karena min kali min itu adalah positif. Min plus 12 per min 4 kali 1 adalah min. Nah, ditambah dulu, jangan dicoret dulu. 4 tambah 12 adalah ini apa 16 16 bagi min 4. 16 bagi min 4 ini min 4 Ya, jawabannya yang C. Itu. Ya, oh iya kali ya. Jadi harus memahami materi-materi dulu ya, fungsi kuadrat kayak gitu. Nah, lanjut nomor 28. Alat ukur teodoli digunakan untuk mengukur jarak batas bidang tanah. Alat berdiri di atas tembok dengan tinggi 18,5 meter di atas tanah. Sedangkan tinggi alat 1,5 meter. Dari bacaan sudut vertikal alat ukur diperoleh bacaan titik A adalah 30 derajat. Lihat gambar. Jarak antara titik A dan B adalah. Nah, itu gambarnya mungkin agak nggak jelas. Jadi kita perjelas dulu. Di sini ada A, di sini ada B. Lalu jarak alat berdiri di atas tembok itu tingginya 18,5. Jadi ini temboknya tuh ini yang berbentuk balok. Nah, temboknya itu adalah tingginya 18,5 meter. Lalu tinggi alat, yaitu alat ini, teodolitnya, alatnya itu adalah 1,5 ya, 1,5 meter. Nah, lalu ada sudut. Sudut apa namanya? Sudut vertikal alat, yaitu 30 derajat. Nah, di sini ada A ke B ya. Sini. Maka jarak antara titik A dan B yang dicari adalah ini ke sini. Berapa? X ini. Nah, berarti kita bisa mengambil segitiga ini. Ini seret, seret. Nah, kita bisa mengasumsikan segitiga AB alat atau ABC gitu aja. Berarti untuk mencari AB kita menggunakan rumus apa? Yang menghubungkan depan dan
samping. Nah, karena di sini yang ditanya itu ada yang X kan. Yang diketahui adalah yang samping kan. Nah, rumus yang menghubungkan depan dan samping itu apa? Apa? Rumus yang menghubungkan depan, samping. Itu rumus apa? Nggak tahu guys. Nggak tahu kak. Tadi lo, sin kostan tadi lo. Kan tadi Oh, udah. tiga itu Pythagoras itu tadi. Bukan Pitagoras. Sin atau kos atau tan yang Oh, desa. Pan per samping. Itu apa? miring sami. Sin. Salah. Nah, kok emang sih nah. Sin itu adalah demi. Tadi kan udah. Nah, semi tadi kos ya? Ya, sami itu kos. Kos Jadi, berarti. bukan. Kan yang kita butuhkan adalah desa yang menghubungkan depan dan samping. Kan yang diketahui depan sama samping doang. Berarti kita Oh, membutuhkan tan gitu. nah, 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 oleh karena itu kita pakai tan. Tan apa? Tan 30. Tan 30 sama dengan depan per samping. Apanya yang depan? Yang depan adalah X, yang samping adalah penjumlahan antara 1,5 dan 18,5. Ini kalau di total berapa? 20. 20. Oh, Nah, berarti di sini adalah 20 tan 30 berapa nilainya? 20 kali 30. Tan 30. Oh, tahun ini belum apa loh aku kak. Tan itu sebenarnya ngapalnya gampang deh. Sin per cos. Sin. Sin per cos. Ya, buka di materi trigonometri satu. Jadi rumus tan itu adalah sin per cos. Nah, nih. Jadi kamu sebenarnya cuma ngapalin sinnya tok aja. Sin 0 sampai 90. 0 sampai Hmm, 1, setengah, 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 akar satu, akar hmm, dua, akar tiga. Itu urus semua. Kalau ya. cos itu cuma kebalikannya, kalau tan itu adalah sin per cos. Jadi kalau kamu mencari tan 30 ya sin 30 per cos 30 alias setengah dibagi setengah akar 3. Itu. Setengahnya coret, tinggal 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 itu kalikan rasionalnya. Kalikan akar 3 per akar 3. Jadi jawabannya adalah sepertiga akar 3. Gitu. Oh, gitu. Jadi berapa? Berarti kalau sin Jadi tan akar 30 tiga, adalah akar tiga, sepertiga akar sepertiga. 3. Nah, tinggal kali silang. Berarti berapa kalau kali silang? 3x sama dengan 20 akar 3. Berarti x sama dengan berapa? Ah, 20 akar 3 per tiga. inilah x ya. Cuma di situ memang nomor 28 ya. Coba kita cek di ini di pembahasannya nomor 28. Nomor 28 itu dia benar 20 per 3 akar. Jadi harusnya jawabannya yang B ditambahi akar 3. Ya. Oke, lanjut. Nomor 29. Nomor 29 itu gimana? Besarnya sudut pada titik A dalam segitiga sembarang. Nah, berarti itu nomor 28 itu nah, segitiga sembarangnya bukan itu ya, Dek. Jadi itu bukan soal 46 akar 28 itu harusnya bentuknya segitiga, bukan garis lurus. Nah, Hmm. jadi AC itu di ini itu jadi Hmm. gini nih. Set, set. Nah, jadi di sini 4, terus Hmm. B sama A, B sama A, ini harusnya jadinya A, ini B, ini C. Jadi sini ke sini adalah 6.
Sini ke sini adalah Hmm. akar 28. Ya, segitiganya yang ini. Ya. Besarnya sudut pada Lupa. titik A dalam segitiga sembarang adalah berapa? Sudut pada titik A. Berarti titik A yang mana? Yang ini. Sini Yang titik A kiri. itu. Yang kiri. Hmm. Betul. Jadi berapa sudutnya sini? Caranya pakai apa? Cara mencari titik A ini. Sudut pada titik A. Rumus apa? Kayak itu. Berapa? Sin. Nah, bukan. Cos. Ya, aturan kosinus. Kenapa aturan kosinus? Ya, jadi tak ingetin lagi. Kalau aturan sinus itu ya diketahui minimal adalah dua sudut, satu sisi atau dua sisi satu sudut. Kalau kosinus pasti ada yang mengapit sudut. Yaitu seperti itu Hmm. tadi AC sama AB, bukan mengapit sudut A. Jadi pakainya kosinus ya. Jadi ini pakai aturan kosinus. Nah, jadi aturan kosinus gimana? Untuk mencari sudut A. Berarti fokus. Sami samping. Oh, Hmm. no, bukan itu. Kalau samping miring, bisa sami demi itu hanya untuk segitiga Pitagoras, hanya untuk segitiga Hmm. siku. Si- Kamu tidak bisa Oh iya. menggunakan sin kostan dengan Segitiga sami semua. demi desa itu menggunakan segitiga sembarang nggak boleh. Jadi ini menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus di mana? Depan kuadrat Hmm. sama dengan ya kayak tadi loh. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Ya, ini yang kita cari. Berarti A kuadrat berapa? Empat. Loh, A kuadrat itu berapa? A itu ini. A itu sudut depan A. A itu sisi depan sudut A. B itu sisi depan sudut B. C itu sudut C itu sisi depan sudut C. Berarti A-nya adalah akar kedua 28. 8 kuadrat. B-nya adalah B-nya 4 kuadrat plus 6 kuadrat. Minus 2 dua cos. kali 4 kali 6 cos A. Nah, Hmm. akar 28 kuadrat berapa? Akar, akar 7. Akar berapa ya? 78 kan ya? Kan, akar kalau dikuadratin itu akarnya hilang. Ya. Oh, 28. Nah, berarti 28 aja. Ya, misal kamu punya akar 4 dikuadratin. Ya udah jawabannya 4. Karena kan sebenarnya akar 4 kalau dikuadratin kan akar 4 kali akar 4. Akar 4 kali akar 4 itu kan akar 16. Akar 16 berapa? 4. Nah, jadi akar kalau dikuadratin akarnya hilang. Tinggal angka itu sendiri. Terus 4 kuadrat adalah Nih, berapa? 16. Terus 6 kuadrat. Dan 6. Nah, 2 kali 4 kali 6. 8. 8 kali 6. 48. Eh, 48. 48. Bener ih? Bener Bener kok. kan? Iya, 48. Kali cos A. Terus ininya dipindah ke ruas kiri kayak kita tadi mencari cos A. Berarti Terus 48 48 cos A cos A sama dengan ini berapa ditambah 16. Eh, ini apa? 21. 52. 52 betul. 52 Dikurang dikurang 28. 28. Berapa? Eh, ini. Oh, 24. 24, 48. 24 per 48 betul.
Berapa? 24 per 48. Di sederhana kan Kak, Ya, disederhanain bener. bagi dua ya. Bagi 24 langsung. Kan itu pelipatan Dua 24. belas per 24. Udah, bolehlah dibagi 20. Berapa? 12 per 24. Kan langsung dibagi 24 aja bisa kok. Dik. Satu, dua. Iya. Satu, dua. Berarti kos berapa yang nilainya setengah? Kan kos A sama dengan setengah. Kos berapa yang nilainya setengah? Berarti A-nya berapa? Eh, 60. Berapa? 60. 60. Benar. Jadi jawabannya yang A. Kalau kos 30 itu setengah per 3. Jadi jangan kebalik-balik ya. Hmm. Nih. Lanjut nomor 30. Hitung luas bangunan berikut ini. Nah, bangunannya seperti ini. Ya, ini soal ini. Bangunannya adalah seret. Nah, ini ada segitiga spesiku. Lalu di sini ada segitiga lagi. Nah, lalu di sini ada sudut 30 derajat. Di sini ada 5, 12, dan di sini ada 10. Oke, luas bangunan berikut berapa? Hmm? Berapa? Hmm. Ya, tahu. Caranya gimana? Berarti ada dua bangun. Bangunan. Itu bangun segitiga semua. Oke, kita Hmm. tandai. Satunya segitiga pertama, yang kedua adalah segitiga kedua. Nah, berarti luas bangunan total adalah luas satu ditambah luas dua. Luas satunya berapa? Luas satunya berapa? Luas segitiga biasa itu adalah apa? Luas segitiga biasa tadi udah. Hmm? Mana, Mas? Gimana, Kak? Luas segitiga biasa berapa? Gimana caranya? Tadi udah. Kali. Oh, 12 kali 5 Alas kali kali. tinggi bagi dua. Oh iya, Nah, berarti ya alasnya 12, tingginya 5 kali dibagi 5. 2 ditambah luas segitiga yang kedua. Nah, kalau luas segitiga yang kedua itu adalah luas segitiga trigonometri karena menggunakan 30 derajat. Nah, berarti kalau luas segitiga trigonometri rumusnya apa? Adalah Hmm. A setengah kali A kali B mirip, tapi ditambahi sin alfa. Nah, inilah segitiga trigonometri. Udah toh, kayaknya kemarin. Kali Yo, yo, berarti berapa ini? Setengah kali 10. 10 kali B-nya berapa? B. B-nya B-nya itu kan sisi apit. Sisi apit itu kan 10 sama di sini yang miring sini. Nah, miring sini itu berapa? Ada 5, ada 12, pasti satunya kalau Pitagoras apa? 6. Bukan. Pak. Kamu jangan langsung urutan gitu, Dek. Ini bukan 3, 4, 5 lagi ya, bukan urutan seperti itu. 5, 12, satunya berapa? Kalau kamu memang benar-benar nggak ingat atau memang benar-benar belum hafal ya udah pakai akar aja. Kalau mau hitung sisi miring itu pakai apa? Akar 5 15 kuadrat minus plus 12 akar plus ya. kuadrat. Jadi kalau miring itu plus.
Kalau Hmm. selain miring itu minus. Nah, berarti berapa? 25 plus 25 plus, 106, 144, iya. Berarti berapa? 25. 169. 169. Berapa sangat 169? 13, Betul. Nah, berarti satunya berarti sini adalah 13, 13. Oke, berarti 10 kali 13. 13 kali sin berapa? Sin 30. Nah, oke, coret-coret. 2 sama 5 coret. Jadi berapa deh? 2 sama 5. 2 sama 12. Satu, itunya 6. 6. Terus 2 sama 10. 5. 5. 5. Sin 30 kita ubah jadi apa? Sin 30 berapa? Jadi ini setengah. Oke, kita ubah jadi setengah. Ya, lihat. Setengah. Nah, berarti hasilnya adalah 6 kali 5 adalah 30. 30 ditambah 5 Satu kali kali 13 bagi 2. 5 kali 5 13. ditambah kali 13. Oke, kita bagi dulu saja 2 sama 5-nya. 5 bagi 2 berapa? Hmm? 5 bagi 2. 2,5. Betul. 2,5 kali 13 itu berapa? 32,5. Betul. Kalau dijumlah jadi Berarti ini apa? 62,5. betul. Jawabannya yang A. Oke, main gampang ya sebenarnya. Ini sederhana banget loh ini dek. Bangun datar ada dua ini. Cuma kita harus effort nyari ininya. 5, 12, 13. Kalau udah hafal triple Pythagoras-nya ya enak. 5, 12, 41, 13. Nah, baca. Dan harus paham log segitiga yang ada sudutnya itu gimana. Itu setengah kali sisi apit dikali sin ya. Kalau luas trigonometri itu sin. Bukan pakai X. Oke, lanjut nomor 31. Cos 315 itu berapa? Kurang ya. Cos 315. Cos 315. Berarti kita bisa menggunakan apa? Pengurangan sudut. Ya kan? Kan kamu nggak hafal 315 itu berapa. Jadi kurangkan sampai dia benar-benar mencapai sudut istimewa yang kamu hafal, yaitu 5 itu. Berarti kita menggunakan 360 min ya. Jadi berapa ini? Cos berapa? 360 kurangi 315. 5. 45. Kos Cos 45. 45. Oke. Cos 45 itu berapa? Kos 45. Satu. Ini setengah akar 2. Oke. Tapi dengan catatan, cek dulu untuk menghitung, untuk memberi tanda apakah dia positif atau negatif. Cek, 315 kuadran berapa? Nol, 90, 180, 270, atau 360. Berarti 315 itu kuadran berapa, Dek? 414. Kuadran 4. Kuadran 4 miliknya siapa? Melihat kos. Bentar. Berarti untuk cos 315 dia positif atau negatif? Berarti yang positif. Positif. Negatif. Oh, positif ya? Negatif. Ah, Kayak. positif. Lah kan cos miliknya dirinya sendiri, toh? Oh, Nah, berarti untuk kuadran 4, ya dia positif. Karena cos kan miliknya dia sendiri. Dia juga cos. Berarti dia berarti D. tetap. Ya, benar. Jadi ini kenapa banyak minnya? Biar mungkin kalian juga biar terkecoh. Biar mungkin jawabannya minus. Padahal aslinya yang benar adalah plus. Ya, kayak gini pintar-pintaran orang buat soal. Oke, nomor 32. 2 cos 75 derajat kali sin 5 derajat. Nah, ini menggunakan apa?
Menggunakan apa Sayang ini? sayang. Betul, menggunakan itu. Menggunakan rumus kalau sin jadi Dua sayang, C jadi cinta. Berarti itu materi trigonometri kedua ini. Ini apa tadi? Kosin. kos sama Nah, berarti sin. rumus perkalian Sin ya, plus yang ini. oh, kos sama Kosin. sin. Yang cinta pun sirna. Jadi jembatan keladanya ini Hmm, hanya kebalikannya ya. Nah, hanya kebalikannya. Nah, kalau cinta pun sirna berarti rumusnya apa? Sayang min sayang. sayang. Itu berarti Terus pakainya sin min sin. Sin jumlah kurangi sin kurang. Nah, berarti untuk 2 cos 75 kali sin 5 itu adalah sin sin 75 sin 75 ditambah 5 yaitu sin jumlah dikurang dikurang sin sin 75 min 5. tambah Nah, oke, lanjut. Berarti berapa? sin 80 Ya, dikurang sin 80. salah. Sin 70. Nah, betul. Berarti jawabannya yang A. Oke, sangat-sangat simple kalau hafal rumusnya. Oke, lanjut nomor 33. Sin, nah itu kan miss ya. Sin plus 2A. Hmm. Itu adalah rumus yang, rumus. Soal yang asli ini. Nah, itu kan sebelum plus itu masih ada angka. Nah, ini soalnya adalah sin min setengah pi ditambah 2A ditambah sin setengah pi dikurang 2A. Berapa nih? Sin min setengah pi. Itu berapa? Sin Min setengah pi. sin 30 sin minus 30 minus sin 30. Hah? Ini nggak ada minnya ya. Yang satu ini nggak ada minnya. Berarti sin setengah pi. Setengah pi itu berapa? 30. Berapa? 30. Sin 30. 90 plus 2A Berapa? tambah sin 90 min 2A. Kalau 90 min itu diapakan tadi? Dibalik. Karena kita menggunakan yang 90. Ya nggak? Jadi kalau dibalik, dibalik menjadi sin dibalik menjadi apa? Cos Cos. minus Berarti itu cos 2A. Nah, kebetulan 90 plus. 90 plus itu kuadran berapa? apa gimana Mas? Gimana Ini Kak? 90 plus itu kuadran berapa? Kuadrat satu. Salah. Kuadrat tuh. Kuadran 1 itu 90 min. Berarti kalau kuadran 2 adalah ini kan, 90 plus. Yaitu kuadran 2. Kuadran 2, sinnya tetap cos. Berarti tetap cos 2. Ditambah sin 90 min. Jadi jadinya cos juga kan? Cos 2. Nah, positif atau negatif? Positif. Positif, karena 90 min itu all plus, artinya semuanya positif. Berarti cos 2A ditambah cos 2A sama dengan, Cos 4A. kok cos 4? Sudut itu nggak boleh dijumlah kayak gitu. Ya. Kalau kamu menemui cos 30 ditambah cos 30, itu kan bukan berarti cos 60, ya kan? Karena kalau cos 30 itu setengah akar 3,
Cos 30 juga setengah akar 3. Setengah akar 3 tambah setengah akar 3. Jawabnya akar 3. Padahal cos 60 itu adalah setengah. Beda kan? Jadi sudut sama sudut juga boleh tambah kalau ada masih ada cos. Berarti cos 2A ditambah cos 2A berapa? Kayak kamu menjumlahkan jeruk, jeruk tambah jeruk. Berarti berapa? Ada berapa jeruk? Kos dua, Apa? kos dua. 2 cos 2A. Ya, jadi satu bungkus tambah satu bungkus, ya 2 bungkus. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Ya. Oke, gampang. Titik P dan Q dinyatakan dengan koordinat polar. Jarak antara titik P dan Q adalah mana tuh? Berarti jarak antara titik dan P dan Q berarti yang mana deh? Yang ini kan Pilih yang itu. dicari. Nah, cara nyari itu gimana? Cara nyari jarak antara P ke Q. Kan di situ koordinatnya itu adalah 5,75. Berarti titik X-nya itu adalah 5, Y-nya itu adalah 75. Terus yang ini itu 3, yang ini adalah, bukan, itu bukan XY ya, itu bukan XY. Itu 5,75. Ini adalah R dan theta. Ini adalah R dan theta. R itu adalah jari-jari. Jadi ini bukan di koordinat kartesius, bukan gitu. Oke. Berarti gimana deh cara nyarinya? Jarak antara titik P dan Q. Gimana, gimana? Gimana? Berarti kan kita tahu kalau itu ada sudut 75 sama 45 ya kan? Berarti sudut Q adalah 75, sudut P adalah 45. Satu segitiga berapa, Dek? Jumlah Dua, sudutnya. gimana? Satu, satu segitiga jumlah sudutnya berapa? Tiga. Bukan gitu, maksudnya berapa derajat total semua sudut segitiga. Sampai 80. Berapa? 80. Betul, 180. Berarti kalau udah ada 45 sama 75, berarti sudut di PQ, PQR, ini R aja. Sudut di R berapa? 180 dikurangi 75 ditambah 45. Berarti berapa sudut di R? 75 tambah 45 berapa? Berapa? 60 totalnya. 60 ya. Hmm. Berarti sudut di R adalah 60. Oke. Nah, terus kamu disuruh nyari ki, PQ, atau kita sebut X saja biar gampang. Cara nyari X itu gimana? Di situ kan diketahui P, jarak P itu adalah jarak P ya. RP itu adalah 3. Berarti sini itu 3. Jarak Q adalah 5. Berarti sini sampai sini itu 5. Berarti kamu bisa menggunakan apa ini? Rumus apa? Sin tadi ya, Kak. Apa? Sin. Eh, Sin. Gomen Hadley. Waras. Apa? Capital Waras. Bukan. Oh, uang ini bukan segitiga segi kok. Nggak boleh pakai triple Pythagoras loh. Pakai apa? Yuk. Kalau S kamu M itu ya. bingung,
Ditulis lagi bentuknya. Nah, di sini ada 5, ada 3, ada X. Terus di sini ada 60. Berarti pakai rumus apa ini? Nah, tadi udah Hmm, pakai saya pakai sin. Apa kos? aturan. Aturan apa? Kosinus. Kosinus. Nah, pakai ini. Ya, karena ada dua sisi yang mengambil satu sudut. Nah, berarti aturan kosinus. Berarti nyari X gimana? Gimana? X kuadrat sama dengan, ya sambil A diapalin. kuadrat. Nah, depan kuadrat sama dengan 5 Lima kuadrat tambah kuadrat, 3 tiga kuadrat. kuadrat. Min Minus 2 dua. kali 5 kali 3 cos Cos X. 60. X. Bukan cos X, cos 60 ya. Oh, Berarti X kuadrat sama dengan berapa? 5 kuadrat. 25. 25 ditambah 9. kurang 30. 30 dikali, Cos 60 itu apa? Eh, setengah. iya setengah. Jadi tinggal Terus coret-coret. Setengah sama 30 berapa? 30 bagi 2. 12. 15. Oke, berarti X kuadrat sama dengan 25 ditambah 9 dikurang 15 itu berapa? 12. Masih Dua puluh lima kurang lima apa? belas berapa? Ini apa? 10. 10, 10 tambah 9 19. berarti X sama dengan kuadratnya dipindah jadi Per. bukan per, Jadi tapi 2. sama-sama diakarkan. Karin. Kalau Angka akar X 9. adalah kan X. Terus berarti Hmm. X sama dengan akar 9. 11. Jadi kuadrat kalau dipindah itu jadi akar. Ya, lanjut. Nomor 35. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi-sisi AB 6, BC 8, AC 7. Nilai cos A adalah. Berarti kita buat dulu segitiga. Intinya visualisasikan semua bau datar sebelum kamu mengerjakan agar tahu kondisi-kondisi sisinya di mana. Nah, misal di sini ada A, B, C. Sisi AB berapa? 6. Sisi BC adalah 8. 8. AC 7. 7. Nilai cos A. Nah, cos A itu di sini. Berarti menggunakan apa ini? Menggunakan apa? Nyari cos A. Tahu kak? Apa? Nggak tahu. Loh, aku nggak tahu. Nah, ini udah 3 kali loh kita ngerjain ini. Kakak sinus. Betul. Jadi yakin Kosinus. aja. Pakai aturan kosinus itu. Kenapa? Karena ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Jadi kamu istilahnya paham ini. Dua sisi yang mengapit satu sudut. Jangan sampai lupa itu. Karena ini sering digunakan untuk segitiga-segitiga. Dan dari tadi kita menggunakan aturan kosinus terus. Nah, berarti untuk mencari cos A, berarti kita fokusnya di ini A kuadrat atau 8 kuadrat. Sama dengan apa? 6 kuadrat. Hmm, Ditambah 7 kuadrat. Dikurang 2 kali 6 kali 7. Cos. Ah. oke, berapa? 8 kuadrat sama dengan.
Berapa? 8 4, kuadrat, 64. Oke, betul. 6 kuadrat, 36, 7 kuadrat, 7, 7 kelas, 49, 9. Min 2 20, kali 6 kali 7 berapa? minus 84, min, enggak sih, cos A, Oke, kayaknya salah deh. Enggak deh, benar. Oke, terus berarti berapa? Ininya dipindah ke, dipindah, nah, oh, 86 kali cos A sama dengan 36 tambah 36, 49 berapa? 36, 36 tambah 5, 49. 85. Nah, terus dikurang 64, ya berapa? 21, 21. Berarti cos A sama dengan, 21 per 86, ya, berarti jawabannya yang, kok 86 sih? 84 toh. Kan ini tadi 84 ya? oh iya, 84. Hmm, berarti kesalahan human error. Oke, berarti 21 per 84. Jawabannya yang A. Oke, lanjut. Nomor 36. Nah, 36 ini dalam soal lagi. Kita betulkan dulu. Nah, diketahui sudut lancip A dengan cos 2A sama dengan sepertiga ya ini. Sepertiga. Nilai sin A berapa? Untuk option A adalah sepertiga akar 3. Untuk option B, sepertiga akar 2. Untuk option C, sepertiga. Dan terakhir, setengah akar 2. Nilai sin A berapa? Gimana nih nyari ini? Nggak tahu. Saya langsung tidak tahu tadi, dek. Pakai apa ini? Kayak sudut identitas trigono. Identitas trigono. Trigono kedua. Ya. Oh, trigono pertama mana? Identitas itu. Nah, ini tadi tak kasih ke kamu, kamu review sebelum ini. Nah, ini ya. Jadi cos 2A atau cos 2 theta itu bisa diubah menjadi 3. Nah, berarti apa? Cos kuadrat theta min sin kuadrat theta atau diubah menjadi 2 cos kuadrat theta min 1 atau diubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat theta. Berarti kamu mau ubah jadi apa? Salah satu aja. Yang ini atas. Kenapa yang paling atas? Alasanmu. Kalau iya. Jadi harus beralasan. Yang dicari adalah sin. Yang dicari adalah sin. Hmm, Berarti kamu menggunakan apa? Menggunakan rumus ke 3. 3, betul. Berarti menggunakan rumus 1 min 2 sin 2 kuadrat. Nah, jadi cos 2A itu identitasnya atau persamaannya ekuivalen dengan 1 min 2 sin kuadrat. Theta. 1 min 2 sin kuadrat A. Oke, berarti cos 2A-nya berapa? Setengah. Bukan. 1/3. Nah, 1/3 tambah 1 min 2 sin kuadrat. Berarti 2 sin kuadratnya kita pindah ke ruas Oh, kiri biar positif. Berarti 2 sin kuadrat A sama dengan 1 minus 1/3. Berapa 1 minus 1/3?
Berapa? Satu min sepertiga itu berapa? Berapa, Mas? Berapa? Berapa? Nggak Berapa tahu, Kak. satu? Lah, kalau pecahan itu disamakan penyebut. Bu, Disamakan dulu bawahnya. Penyebutnya berapa? Kalau satu min 3. sepertiga itu tiga toh. Berarti satu itu diubah jadi 3. tiga per tiga. Tiga per tiga itu kan satu, ya kan? Nah, terus dikurangi. Tiga min satu adalah, 2 per 3. ya, berarti sin kuadrat A. Kita pindah per tahap. Duanya dipindah jadi, duanya ini loh. Duanya ini pindah jadi apa? Dari posisi Jadi, di atas, kalau dipindah jadi posisi di bawah. Atau dari kali jadi oh, bagi. Nah, berarti ini jadi kali dua, di 2. ya kan? Nah, terus sin kuadrat A berapa? Mm-mm. Dua per, atau coret-coret langsung. 2 Dua per sama dua 6. kan dicoret bisa. Berarti jawabannya Hmm. berapa? 1 per 3. 3. Satu per tiga. Berarti sin A berapa? Kuadrat kalau dipindah jadi, Akar. betul. Berarti akar satu per tiga. Akar satu per tiga kita rasionalkan, kita pecah dulu. Jadi sin A itu adalah satu. Akar satu kan satu. Kalau akar tiga tetap akar tiga. Mm-mm. Nah, baru kita rasionalkan karena tidak boleh ada akar di bawah atau tidak boleh ada akar di penyebut. Berarti kali akar tiga per akar tiga, karena kan kembarannya. Ya udah, berapa ini? Satu kali akar tiga tetap akar tiga. Akar tiga kali akar tiga Ya. berapa? Hmm? Akar tiga kali akar tiga. Akar 6. Eh, Nah, akar ada 9. akar sembilan. Akar sembilan berapa? Akar 9, 3. Nah, kan tadi deh, akar kalau dikuadratkan atau akar kalau dengan kembarannya itu tinggal angkanya sendiri, yaitu tiga. Berarti Mm-mm. ini adalah satu per tiga akar tiga. Ya, kamu tahu sin A-nya. Gitu. Oke, lanjut dulu nomor 37. Nah, nomor 37 itu dia soalnya juga scan-nya nggak sempurna. Kita sempurnakan. Soalnya adalah diketahui sin P, ya, soalnya di sini ya. Sin P sama dengan sin P derajat itu sama dengan 2 per akar 5. Nah, terus 0 kurang dari P kurang dari 90. Jadi ada rentangnya. 0 kurang dari P kurang dari 90. Maksudnya apa? Rentang sudut P itu cuma 0 sampai 90. Nah, terus soalnya adalah nilai dari tan P, tan 2P, tan 2P berapa? Dah, ini aja. Optionnya itu adalah min sepertiga, terus min 3 per 3, atau min satu ya. Terus min 4 per 3, min 2 per 3. Gimana cara nyari ini? Akar. Gimana? Tidak tahu. Tidak tahu. Tan 2P itu menggunakan identitas trigonometri deh. Ya ini. Nih,
tan 2P. Kamu bisa menggunakan rumus ini. Atau kalau tan 2P itu kan plus P kan. Nah, Hmm. kamu bisa juga menggunakan ini. Tan A plus B atau tan P plus P. Yaitu nanti tan P plus tan P per satu min tan P kali tan P. Atau kalau udah disederhanakan, kalau udah dirapikan adalah 2 tan P per satu min tan kuadrat P. Ya. Jadi menggunakan rumus identitas trigonometri yang keempat. Nah, pakai itu, yuk. Terapkan di sini. Hmm. Berarti tan 2P sama dengan apa? 2 tan Dua tan P P per per satu ulang tan P. tan kuadrat P. Ini kan rumusnya. Nah, yuk masukkan. Sin P-nya adalah 2 per akar 5. Berarti kalau nyari tannya gimana? Tan P-nya. Gimana cara nyari tan P? Nah, Dek. Hmm. Masih Hmm? pakai identitas itu, Kak. Bukan. Kan dari tahu dulu sin P. Berarti kayak tadi, kayak kayak kamu mencari ini, angka segitiga tadi loh. Kayak nomor ini, kayak nomor 19. Kalau kamu udah ketemu kos, nyari sinnya gimana? Kayak itu. Nah, itu kan bisa, berarti bisa pakai segitiga, Dek. Ya toh? Nah, berarti kalau di sini sin P-nya adalah 2 per akar 5. Sin itu apa? Rumusnya. Hmm? Depan kali mirip. Hmm. Demi Ya, depan per depan miring. per Jadi kalau miring. kita di sini ya, P-nya misal di sini. Itu adalah demi. Berarti 2 per akar 5. Berarti Hmm. datarnya berapa? Sisi datarnya, sisi yang mendatar berapa? Pakai rumus Pitagoras, yaitu Hmm. akar, Bukan dua. Akar dua kuadrat. bukan. Kalau mencari sisi datar, itu miring kurangi tegak. Yaitu sisi Hmm. yang paling panjang kurangi pendek. Kalau yang jumlah itu cuma mencari sisi miring saja. Berarti ini akar 5 kuadrat dikurangi berapa? 2 Dua. kuadrat. Dua. Berapa akar 5 kuadrat? Lima. 5. 5 dikurangi 4. Satu. 1. Berarti jawabannya 1. Berarti tan P berapa? Tanda satu. Berapa? Satu. Bukan 1. Eh, tanda itu Tan itu satu desa. per, Salah, bukan ya, 1 per. depan tuh yang apa? Depan itu depan sudut. Ini, depan sudut. Oh, dua, 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 dua per satu. Ya, atau dua. Tan P-nya 2. Oke, kita masukkan di sini. Di rumus ini, yo. Berarti sama dengan 2 kali tan P atau 2 per 1 min 2 kuadrat. Dua Berarti berapa kuadrat. ini? 2 kali 2, Empat. 1 min 4. Empat. Berarti 4 per 1 min 4 berapa? Tiga. Min 3. Berarti jawabannya adalah min Empat 4 per per 3. tiga. C. Oke, C. Ya, sip. Oke, lanjut ya. Masih ada waktu sedikit. Nomor 8 coba. Pada suatu segitiga siku-siku ABC berlaku cos A, cos B sama dengan setengah. Maka cos Hmm. A min B sama dengan berapa? Nah, jadi ini tak sempurnakan dulu ya di sini soalnya biar paham. Pada suatu segitiga siku-siku ABC berlaku apa ini? Berlaku cos A kali cos B sama dengan setengah. Nah, maka cos A min B berapa? Ini tambahan soalnya.
Gimana deh caranya? Mana? Kamu nyari cos A min B. Berarti menggunakan apa? Coba dipahami dulu. Mencari cos A min B. Berarti menggunakan apa? Nah, kan? Apa? Bingung? Kita udah beberapa kali bahas ini ya. Mungkin kamu bingung penerapannya pada rumus yang mana. Ya. Jadi untuk cos A min B, ya udah fokus pertanyaan dulu deh. Ya. Pertanyaannya adalah cos A min B. Berarti aku harus menggunakan apa kalau cos A min B? Berarti kamu menggunakan rumus apa? Rumus pengurangan sudut. Rumus pengurangan sudut yang mana sih? Yang ini. Di rumus materi trigonometri yang kedua. Ya, ini cos A min B. Kan udah tuh tadi. Cos cos sin sin. Nah, apakah lupa? Ini cos A min B berarti rumusnya apa? Cos A cos B plus ya. Jangan lupa kalau cos itu tandanya berkebalikan. Plus sin A sin Kita sini. ya itu pakai itu. Jadi nggak usah langsung bingung dulu ya. Oh, Berarti dia adalah cos cos sin cos sin yaitu cos A cos B A ditambah ditambah sin A sin B. Jadi sin tandanya juga diperhatikan. Nah, berarti berapa cos A? cosanya setengah Oke. Karena di situ sudah diketahui cos A cos B, berarti langsung sini setengah. terus Sin A sin sin B-nya berapa? Sin A sin B-nya berapa? Nggak diketahui toh? Heeh, Nah, berarti kita cari. Nah, kita cari menggunakan apa? Menggunakan clue yang disediakan di soal, yaitu segitiga siku-siku A, B, C. Oke. Kalau segitiga siku-siku, ya. Jadi di sini ada segitiga siku-siku A, B, C. Nah, segitiga siku-siku itu satu segitiga berapa? Total yang sudutnya. 140 Betul. Berarti A plus B plus C itu 180 derajat. Nah, terus apa? Terus kan kita mau pengen nyari sin A sama sin B-nya itu berapa? Nah, karena kita nyarinya sin A, sin B, nah ya kan? Berarti kita fokus buat tidak memindahkan A dan B, tapi C-nya yang dipindah. Berarti A plus B itu sama dengan C-nya dipindah. Berarti 180 min C, ya enggak? oke. Mm-mm. Nah, oke. Karena dia yang dicari sin, otomatis kita menambahkan unsur sin, ya, sin di depan masing-masing ruas, yaitu ini sin A plus B, di sini sin 180 min C, ya. Nah, jadilah sin A plus B sama dengan sin 180 min C. Nah, Hmm. sin 180 min C itu berarti berapa? Minus cos C, bukan cos. Itu kan pakai 180. Kayak apa? kali ya Eh, sin 180 min C berapa?
Kan kita fokusnya nyari sin A, sin B. Hmm. Tahu. Nah iya, kan ini udah ada sin A plus B toh. Nah, sin Mm-mm. 180 min C itu berapa? Ya, Sin sosmed. sin C. Iya kan? Hmm. Karena kalau pakai 180 kan sin tetap sin. Nah, otomatis di sini ya, di sini aja kita kerjainnya. Berarti sin A plus B, sin A plus B sama dengan sin C. Lah, sin C berapa? Nah, oke. Di sini kan ada A plus B plus C. Nah, jadi salah satu sudut itu pasti 90 derajat. Karena sudutnya siku siku. Tuh. Nah, berarti kita bisa mengganti C ini dengan sin Hmm. 90 derajat. Nah, berarti sin A plus B sama dengan sin 90 derajat. Nah, untuk menemukan sin A, sin B, berarti kita harus menggunakan penjumlahan sudut, yaitu rumus yang pertama. Nah, sin penjumlahan. Kalau sin A plus B itu adalah sin A cos B cos A sin B. Oh, wait. Cos A plus B cos sin sin. Kita butuhnya tadi sin sin ya. Hmm. Mm-mm. Karena kalau pakai cos, kalau pakai sin, maksudnya kalau pakai sin ya. Kalau pakai sin itu nanti muncul rumus baru ya nggak? Muncul cos A sin B Hmm. sama sin A cos B. Berarti kita ubah unsurnya tadi bukan tambahi sin, tapi tambahi apa? Biar Kos. memunculkan betul. Berarti cos. Berarti karena yang cari sin itu menggunakan rumus cos agar memunculkan sin A sin B. Nah, kita ubah dia menjadi cos ya. Ini cos, ini juga cos. Nah, berarti ini jadi cos A plus B sama cos C. Cos ya, cos. Rumus cos apa tadi? Yang mana? Masih. Cos cos sin sin. Cos cos, cos A cos B, sin A sin B. B. Cos 9 itu berapa? Kosong lo. Berapa? Cos 90? Nol. 0. Berarti kita masukkan cos A cos B-nya kan dari diketahui yaitu setengah minus sin A sin B. Jadi sin A sin B-nya berapa deh? Tinggal dipindah ruas, karena ini kan min. Berarti setengah sama dengan apa? Sin Sin A. A Sin kali. B. Berarti sin A sin B Benar. berapa? Tengah. Setengah. Nah, dia didapat dari situ ternyata ya. Berarti Hmm. dia juga setengah sebenarnya. Berarti kalau menemukan ini, kalau ada sudut sebelah siku, jadi mencarinya seperti itu ya. Ini tetap setengah. Sama. Berarti setengah tambah setengah berapa? Dua. Setengah. Berdua. Setengah tambah setengah. Satu. Setengah tambah setengah. Nah, satu. 2/2 atau satu ya. Jawabannya yang B. Ya. Yuk, terakhir deh masih ada 39 nih. Kita selesaikan halaman terakhir.
Yuk. Sin 3P ditambah sin P. Berarti sin plus sin. Nah, itu Hmm. optionnya, tak tulisnya dulu. Sin P 3P plus sin P. Berarti sayang pas sayang apa rumusnya tadi? Ini tak tulis dulu optionnya. Biar nggak bingung. Kamu coba pakai rumus sayang pas sayang tadi. Coba kamu orak-orak dulu. Cerat-cerat. Cerat-cerat dulu deh. Ini yang optionnya adalah 4 sin P kali cos kuadrat P. Yang B itu 3 sin P dikali 3 cos kuadrat P. Yang C adalah 4 sin P. Udah lelah deh. Dikali 2 cos kuadrat P. Terus yang terakhir adalah sin P dikali 4 cos kuadrat P. Oke. Sin plus sin tadi rumusnya apa, Dek? Sayang ditambah sayang. Ya, Pak, sayang ditambah sayang. Masih ingat ya? Sin Apa? dua sin tadi ya, nggak inget. Nggak inget. Oke. Ya, kita buka lagi. Nggak apa-apa. Oke. Ini ya. Sayang tambah sayang itu semakin cinta. Berarti sin pakai sin tambah sin itu sin dan cos. Yaitu 2 sin setengah jumlah dikali cos setengah kurang. Yuk, kita terapkan di sini. Berarti Dua sin 2 sin sin setengah setengah 3P plus dua. P dikali semakin cinta berarti pakai cos. Cos setengah Terus, kurang yaitu 3P min P. hmm, Nah, oke. Berarti berapa nih? 2 sin berapa deh? 3P tambah P berapa? 4P 4P. 4P bagi 2. 2P. Oke. Berarti ini 2 sin 2P dikali. Cos setengah kali 3P min P berapa? P-nya itu 2P. Nah, 2P bagi 2 adalah 4P. bukan. 2P bagi 2 kok 4. 1P. Nah, cos P gitu aja ya. Nah, udah ada nggak di option? Ada nggak? Ah, eh, Ada atau tidak? ya A kalau ini. Salah. Yang A itu 4 loh depannya. Ya nggak ada. Nggak ada ya. Jawabannya adalah nggak ada. Berarti perjalanan ini belum selesai. Perjalanan menuju jawaban ini belum selesai. Karena masih ada sudut yang kelipatannya 2. Yaitu yang ini. Sin 2P. Kalau ada sudut Hmm. kelipatan, berarti kita menggunakan identitas trigono ini. Yaitu yang sin 2P ini. Sin T 2 theta ini. Sin 2 Ah, theta itu bisa diubah menjadi 2 sin theta kali cos theta. Yaitu sin 2 theta itu hmm. ekuivalen dengan 2 sin theta cos theta. Berarti kita ubah menjadi itu. Yo, berarti diubah menjadi 2 kali sin Dua sin P. Eh, sin theta kali cos theta. Jadi ini ya, aku kasih catatan di sini aja deh. Sin 2 theta itu adalah 2 sin cos, yaitu 2 sin theta dikali cos theta. Ini rumusnya. hmm. Hmm. Jadi untuk sin 2P jadi apa? Jadi 2 kali sin Dua
P Oke. dikali cos P. Nah, ini sendirian ini. Ini adalah sin 2P. Ya. Terus dikali lagi dengan cos P, yaitu Oke. di soal. Berarti berapa ini? 2 kali 2, Empat. 4. Sin kali, oh, sin P-nya tetap ya, Ya. sinnya sendiri. Terus cosnya ada 2, berarti cos kali cos adalah Cos 2 cos P. Cos kuadrat kuadrat P. P. Inilah jawaban akhirnya, yaitu 4 sin P kali cos kuadrat P. Selesai. Ini kita sudah mencapai soal yang terakhir. Lihat, nih. Nomor 40 itu juga sama soalnya. Ya, jadi juga sin 3P plus sin P. Jadi nomor 40 ini jawabannya juga A. Gitu. Hmm. Ya, jawabannya juga A. Selesai deh. Jadi kita sudah menyelesaikan yang matematika paket satu Oke. soal di buku ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas TPA, yaitu tes potensi akademik. Di sini nanti ada banyak, ada sinonim, antonim, analogi, terus kuantitatif, dan analisis, banyak lagi. Nah, ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi biar refreshing setelah mengerjakan matematika serumit ini. Karena untuk pertemuan pertama, di dua pertemuan kita sudah menyelesaikan eh, satu paket ini udah oke lah ya. Nah, karena baru belajar pertama kali. Jadi durasinya kalau kita hitung-hitung ya menyelesaikan satu paket soal ini ya lebih ya. Kalau dihitung tenanan ya dihitung beneran ya 4 jam. Ya kali nanti di tes itu mengerjakan satu paket 4 jam kan nggak mungkin. Berarti kita harus mereduksi durasi pengerjaan kita menjadi 2 kali lipatnya. Jadi kecepatannya dipercepat lagi 2 kali lipat. Ya, karena nanti tesnya itu hanya 90 menit. Bahkan 2 jam aja nggak ada. Nah, untuk 50 soal. Dan ini kita baru mengerjakan 40 soal. Oke. Nggak apa-apa ya, karena untuk latihan ya oke-oke aja. Segini dulu nggak apa-apa. Masih ada waktu untuk belajar, jadi tidak usah tergesa-gesa. Karena belum pembukaan juga. Nanti pembukaannya sebentar lagi nih pasti. Kalau tesnya 40 soal matematika. Apa? Yang tesnya 40 soal apa matematika? Bukan. Apa lebih? Soalnya itu 50, Hmm. terus matematikanya itu sekitar 35 kalau dulu ya. 35, terus 10 soalnya TPA, 5 soalnya bahasa Inggris. Nah, ya mungkin ada perbedaan. Mungkin bisa saja TPA-nya yang dapat 10 atau bahasa Inggrisnya 10. Pokoknya intinya total soalnya itu 50 biasanya ya. Gitu. Jadi lumayan juga ya. Lumayan. 40. Oke, dari sini ada pertanyaan mungkin, Dek? Enggak. Enggak ada. Hmm. Oke, nanti diusahakan review-review materi ya sebelum sebelum mulai. Hmm. Nanti materinya tak kasih ke kamu. Oke, materi udah lengkap, udah dari tahun lalu. Oke, karena sudah tidak ada yang tanyakan. Nah, oke, mari kita tutup. Oke, sebelum menutup pertemuan hari ini, marilah kita tutup dan baca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat dari depannya dan semoga dipermudah dalam tes DBT D4 SBMPTN tahun ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Mari kita documentation dulu deh. Documentation. Gelap. Oke. Satu, dua, tiga. Satu lagi.
Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Tora atas pertemuan hari ini. Jangan lupa belajar di luar sesi pembelajaran, Oke. tetap semangat, tentang menyerah. Eh, karena sudah ditanyakan, mari kita tutup sebelum kan udah ya. Oke, saya tutup. Bila saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Maka Ya, oh guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan forget to set notification supaya kalian dapat dapatkan konten terbaru. Terima kasih buat yang sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you in the next video. Peace.